Kisah Kancil dan Siput Adu Pintar. Akhir-akhir ini, suasana di hutan begitu tenang. Tidak ada satupun hewan yang membuat kekacauan. Hal ini membuat Kancil merasa sangat bosan. Perasaannya sebagai hewan tercerdas yang mampu menyelesaikan segala masalah menjadi sedikit berkurang. Untuk mengurangi rasa bosannya, si Kancil pun berlari ke atas bukit. Sesampainya di sana, si Kancil pun berteriak, "Akulah hewan yang paling cerdas di hutan ini." Dan dia terus-menerus berteriak sampai rasa bosannya hilang. Setelah si Kancil merasa puas, dia pun kembali pulang dengan hati yang sangat gembira karena dia sudah merasa puas. Perjalanan pulang, si Kancil memilih rute jalan yang paling jauh, melewati sawah milik Patoni. Tiba-tiba saja, Kancil dikejutkan oleh sebuah suara yang memanggilnya. Kancil menoleh ke sana kemari dan ternyata Siputlah yang memanggilnya. Siputlah yang memanggilnya. Si Kancil pun bertanya, "Wahai Siput, kenapa engkau memanggilku? Ada apakah gerangan?" "Kemarilah Kancil, ikut denganku sebentar saja." "Baiklah." Dan Siput pun berkata bahwa ia tidak mendengar teriakan si Kancil. Dan Siput bertanya, "Siapa yang menobatkan kamu sebagai hewan paling cerdas, Kancil?" "Aku berani bertaruh bahwa aku lebih cerdas darimu," ucap si Siput. Dan Siput pun berkata, "Untuk membuktikannya, aku menantangmu berlomba lari." Ketika mendengar perkataan dari si Siput, Kancil pun hanya bisa tertawa. "Baiklah, aku terima tantanganmu," kata si Kancil. Akhirnya, si Kancil pun setuju untuk melakukan perlombaan lari dengan si Siput. Dan tibalah waktunya untuk lomba lari. Dan si Kancil pun merasa heran pada si Siput. Ini kan cuma lomba lari saja, tidak dibutuhkan kecerdasan apapun. Kenapa Siput menantangnya? Bagaimana caranya ia bisa membuktikan bahwa ia lebih cerdas hanya dengan lomba lari? Lomba lari pun dimulai. Di tengah perjalanan, si Kancil melihat semak yang penuh dengan mentimun. Dan akhirnya, si Kancil memutuskan untuk berhenti sebentar, lalu memakan timun-timun itu, sampai dirinya merasa kenyang. Dan si Kancil pun berpikir, "Lagi pula, aku sudah berlari jauh dari si Siput. Tidak mungkin dia bisa mendahuluiku." Lalu si Kancil pun melanjutkan perlombaannya. Kancil merasa bahwa ia sudah jauh berlari, kemudian ia iseng berteriak, "Hai Siput, kamu sudah sampai mana?" Dan tiba-tiba saja ada suara Siput dari arah depan yang menjawab pertanyaannya. "Aku sudah ada di depanmu, Kancil. Kenapa kamu lama sekali?" Kancil pun terheran-heran. Kok bisa si Siput yang sudah tertinggal jauh, tiba-tiba dia sudah ada di depan si Kancil. Dan si Kancil pun bergegas lari sekencang mungkin meninggalkan si Siput. Dia lari terus, lari dan lari. Dan tiba saatnya Kancil berlari dengan sangat kencang. Setiap kali ia berteriak memanggil Siput, selalu saja Siput sudah berada di depannya.
Kali ini, Kancil mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari. Setelah beberapa saat, Kancil kembali berteriak. Dan sangat terkejutnya. Dan betapa terkejutnya si Kancil melihat si Siput sedang santai di hadapannya sambil minum. Oh tidak. Dan si Kancil pun mengakui kekalahannya. Dia pun bertanya kepada Siput, bagaimana Siput bisa berlari dengan begitu cepat. Kemudian Siput pun berkata, aku tidak berlari Kancil, tapi aku memanfaatkan kecerdikanku. Temanku kan banyak, ucap si Siput. Aku meminta mereka berbaris di sepanjang jalan untuk menunggumu dan aku yakin aku lebih cerdik darimu kan. Mendengar penjelasan si Siput, Kancil hanya bisa merenung atas kekalahannya oleh si Siput dan tidak percaya ternyata si Siput lebih cerdas darinya.